Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tips menulis pendahuluan yang sederhana untuk pemula. Intinya, penulisan pendahuluan bertujuan untuk menarik minat orang untuk membaca artikel Anda. Namun, pendahuluan belum menjelaskan substansi permasalahan atau pembahasan. Minimalnya, pendahuluan harus berisikan yang pertama, gambaran realita yang terjadi, dan yang kedua adalah rumusan masalah. Harapannya dengan menyajikan gambaran realita yang terjadi, menunjukkan bahwa tulisan yang Anda buat itu penting untuk dibaca. Nah, ini beberapa tips membuat gambaran realita yang terjadi. Yang pertama, cari di bagian pendahuluan artikel ilmiah lain. Jangan lupa diparafrasekan. Supaya apa? Supaya tidak terkena plagiarisme, supaya nilai plagiarismenya rendah. Kalau ingin tahu bagaimana cara memparafrasekan suatu kalimat, suatu paragraf, atau untuk mendapatkan nilai plagiarisme yang rendah, bisa dilihat di video tentang tips membuat plagiarisme menjadi rendah. Ada di video sebelumnya. Lalu tips yang kedua, karena hanya untuk mencari kondisi realita, bukan inti permasalahan, maka tidak harus mencari artikel yang mirip untuk dijadikan rujukan. Jadi walaupun artikelnya, judulnya berbeda sekali, jauh sekali dengan artikel yang ingin kita tulis, selama bagian pendahuluannya itu relate atau berhubungan dengan artikel yang ingin kita tulis, dipakai saja nggak apa-apa. Lalu yang ketiga, cari data resmi dari web yang official, web yang resmi, misal ojk.go.id, bps.go.id, dan lain-lain. Jangan mencari data dari Blogspot, WordPress, Wikipedia, atau yang lainnya, karena itu sama saja dengan media sosial. Siapapun bisa menulisnya dan tidak mempunyai nilai ilmiah. Baik, tips selanjutnya adalah untuk mempermudah kalian dalam menulis pendahuluan. Walaupun tidak wajib, bahas dulu kondisi realita yang bersifat umum terkait judul Anda. Nah, setelah membahas yang umum, baru membahas yang spesifik terkait judul Anda tersebut. Misalnya, tentang ahli syariah dalam pasar modal syariah. Maka bahas dulu tentang kondisi realita pasar modal di dunia internasional. Lalu masuk ke kondisi pasar modal di Indonesia, membahas pasar modal syariah di negara lain. Lalu baru masuk ke pasar modal syariah di Indonesia. Nah, setelahnya baru membahas yang spesifik, yaitu tentang ahli syariah di pasar modal syariah. Tips selanjutnya, boleh juga menulis tentang sejarah, hal-hal yang terkait dengan artikel yang akan Anda tulis. Perkembangannya dari dulu hingga sekarang. Sama seperti tips sebelumnya, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum dulu, baru menuju ke hal yang spesifik terkait judul Anda. Lalu tips selanjutnya, setelah Anda mendapatkan banyak data, susun kalimat-kalimat dalam pendahuluan menjadi paragraf-paragraf yang runtut dan saling berhubungan. Jangan sampai antar paragraf seakan-akan berjalan sendiri dan tidak berhubungan. Coba dibuat seakan-akan ada jembatan antara satu paragraf dengan paragraf selanjutnya. Jadi tulisan kalian, artikel kalian itu terlihat nyambung dan akan lebih mudah dipahami. Setelahnya kita akan membahas tentang membuat rumusan masalah. Jadi tadi ya, pendahuluan minimalnya ada dua, yaitu kondisi realita yang terjadi dan rumusan masalah. Walaupun boleh juga ditambah poin-poin lainnya, misalkan seperti tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan lain-lain. Cuman minimalnya cukup dua saja, tidak apa. Yang pertama adalah rumusan masalah, mempermudah dalam menulis pembahasan.
Maksudnya, jika rumusan masalah ada 3, maka subbab pembahasan juga ada 3. Jadi rumusan masalah ada 3 pertanyaan, maka nanti di bagian pembahasan itu juga akan ada 3 subbab. Hal ini membuat kita jadi lebih terfokus dalam menulis pembahasan. Jadi menulis pembahasan nanti itu harus selalu merujuk kepada rumusan masalah yang sudah dibuat. Jadi nggak kemana-mana, nggak ngalor ngidul semaunya sendiri, lebih terfokus. Supaya apa? Supaya pembaca lebih mudah dalam memahami tulisan Anda. Lalu rumusan masalah yang biasanya adalah dalam bentuk kalimat tanya, Anda rubah menjadi bentuk kalimat berita dan dijadikan dalam satu paragraf tersendiri. Oke, paham ya bagaimana cara merubah dari kalimat tanya menjadi kalimat berita? Oke, biasanya kan rumusan masalah ada 3. Bagaimana titik-titik-titik, apa saja titik-titik-titik, siapa saja titik-titik-titik, mengapa titik-titik-titik. Nah, itu dibuat jadi kalimat berita lalu dijadikan satu dalam paragraf tersendiri. Letakkan paragraf rumusan masalah di bagian paling akhir dari suatu pendahuluan. Jadi bagian rumusan masalah nggak banyak, hanya satu paragraf doang. Sebenarnya bagian rumusan masalah inilah ruh dari suatu artikel. Jadi memilih dan memikirkan membuat rumusan masalah itu harus dipersiapkan dengan baik, dipikirkan dengan baik. Jangan sampai asal-asalan membuat rumusan masalah lalu nanti kesulitan sendiri dalam menulis pembahasannya. Yang terakhir, jangan lupa menuliskan referensi. Walaupun itu pendahuluan, juga tetap memerlukan referensi. Nggak bisa opini kita semata, tidak bisa pendapat kita pribadi saja. Tadi kan bisa merujuk kepada jurnal, merujuk kepada buku, merujuk kepada website resmi lah. Itu semua harus dituliskan referensinya. Berbeda-beda dalam setiap artikel, ada yang menyuruh dalam bentuk footnote, body note, endnote, dan lain-lain. Nah, jadi setiap kali mengutip dari suatu referensi langsung ditulis ya, ditulis dalam bentuk footnote, body note, atau endnote. Baik, cukup sekian tips menulis pendahuluan sederhana untuk para pemula seperti saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.